5, 4, 3, 2, 1, 0. Good morning everyone, how are you today? I hope you find it at home. Oke anak-anak, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan fine-fine aja ya di rumah ya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap setia menunggu video pembelajaran dari ibu guru yang cantik jelita. Oke. Nah anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, sebelum kita berdoa, ibu guru mau menyapa dulu ya semua teman-teman yang selalu mendukung video pembelajaran ibu guru. Oke. Oh iya anak-anak, hari ini kita masuk tema yang ke-7, subtema pertama pembelajaran yang kelima ya di hari Jumat ini ya. Oke. Sebenarnya kalau anak-anak mau tahu ya, ibu guru bikin videonya ini bukan hari Jumat anak-anak, tapi hari Senin gitu loh. Tapi ibu guru bilangnya hari ini hari Jumat ya. Nah anak-anak, oke. Sebelum kita berdoa bersama, ibu guru menyapa dulu ya semua teman-teman, semua anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang selalu mendukung video channel pembelajaran ibu guru. Oke. Hello guys, hello everyone, good morning everybody. Okay, before you continue watching Yusta Sweet video, don't forget to press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Yusta Sweet. We are friends on YouTube. Keep following Yusta Sweet interesting and cool video. Okay. Okay guys, continue to create the flow of talents. Good luck with that. Okay guys, my video channel is Sweet about learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel is Sweet if it is. Okay, thank you so much everyone. Thank you so much my student. Okay. Nah anak-anak, seperti biasa untuk mengawali pembelajaran kita di pembelajaran yang kelima ini ya, ke-5. Oke, kita awali dengan berdoa dulu ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, tetap semangat ya. Nanti kalian tunggu, kalian tetap setia di channel Ibu. Nanti di video selanjutnya Ibu Guru akan tampilkan penjelasan materi hari ini ya di slide PowerPoint Ibu seperti biasa. Oke, jangan lupa kalian tulis juga di kolom komentar. Silahkan, mungkin misalnya Bu, Budi sudah menyimak Bu sampai selesai, silahkan, is oke lah, no problem. Oke. Nah, tapi kalau kalian mau tulis di kolom komentar jangan buru-buru ya, setelah 2 menit atau 3 menit, oke? Supaya Ibu Guru bisa baca siapa yang sudah menyimak, oke? Nah, anak-anak, seperti biasa Ibu juga mau pesan anak-anak di rumah jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan sayur-sayuran, buah-buahan, minum susu supaya sehat ya. Nah, anak-anak, sebentar lagi langsung aja kita simak ya sama-sama materi penjelasannya. Oke, see you, bye. Halo anak-anak semuanya, good morning everyone. How are you today? I hope you fine in at home. Oke anak-anak, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Sekarang kita sudah masuk ke tema yang ke-7, subtema yang pertama pembelajaran yang ke-5. Oke. Nah anak-anak, tadi di awal sebelum pembelajaran video sebelumnya Ibu Guru sudah mengajak anak-anak untuk berdoa bersama ya. Ibu Guru juga sudah menyapa anak-anak semua. Oke, jadi di slide doa ini
ini Ibu Guru lewatkan aja ya. Oke, sekarang kita masuk ke slide yang utama ya. Oke, kita baca sama-sama anak-anak. Oke. Oh iya, hari ini Ibu rekamannya ini di rumah Ibu ya. Jadi biasanya kan Ibu rekaman videonya itu di sekolah ya. Kali ini rekamannya itu di rumah Ibu. Ini suasananya malam ya anak-anak ya. Ini terang karena ada lampu ya. Jadi rekamannya ini adalah tengah malam. Oke, itulah perjuangannya ya demi untuk video pembelajaran untuk anak-anak semuanya ya. Oke, kita baca sama-sama. Pada hari Minggu, Ali beserta keluarga pergi ke rumah kakek. Rumah kakek berada di desa. Oke, next. Ali bertemu dengan teman-temannya. Ali dan teman-temannya bermain di sungai. Mereka bermain kucing dan tikus. Oke, next. Sikap saya terhadap teman yang memiliki kegiatan yang digemari berbeda adalah saling menghormati dan menghargai. Jadi sesama teman ya, sesama dengan orang lain kita harus saling menghargai dan menghormati pendapat atau seleranya masing-masing ya. Oke, next. Itu karena kita hidup di lingkungan yang ramai anak-anak ya, dengan berbagai ragam perbedaan-perbedaan ya. Oke, sekarang kita lanjut bermain kucing dan tikus di air. Oke, next. Ini seperti ini anak-anak bisa lihat contoh di gambar di bawah ini. Ada anak-anak cewek, ada anak-anak cowok. Mereka sedang bermain sama-sama, yaitu bermain kucing dan tikus. Oke, tapi bukan di tanah nih anak-anak ya. Bisa kalian lihat ini permainannya di dalam air ya. Oke, next kita lanjutkan lagi slide berikutnya. Nah, sekarang ayo lakukan gerakan berlari dalam air. Nah, gerakan berlari di dalam air ini ya, ini sebenarnya ada hubungannya dengan materi PJOK ya. Oke, jadi ini tidak bisa kita lakukan anak-anak ya. Ibu guru hanya menyampaikan gambarnya saja ya. Gerakan seperti ini bisa kita lakukan pada saat kita berada di kolam renang ya. Berada di kolam renang atau di sungai ya, atau mungkin di pantai ya. Jadi kalau di dalam kelas ataupun ya tempat suasana seperti ini nggak bisa. Ini guru hanya menyampaikan gambarnya saja ya. Oke, next. Selanjutnya, setelah bermain di sungai, Ali dan teman-temannya duduk di pematang sawah. Mereka bercerita sambil memandangi sekelompok bebek yang sedang digembala pemiliknya. Oke, next. Oke, ini bunyi ribut ya anak-anak ya, karena ada motor yang lewat ya, berisik banget ya. Harap maklum aja ya. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin mereka. Oke. Bebek selalu hidup rukun. Oke. Next. Kita lihat lagi slide berikutnya. Jadi bebek itu terkenal sebagai makhluk yang paling rukun ya. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Oke, next. Oke. Cerpelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Oke, next. Nah, aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Gumam Cerpelai seraya menyeringai jahat. Oke. Mulai hari ini, Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawannya. Oke, next. Jadi ini sebuah cerita anak-anak ya, menceritakan tentang bebek ya, karena bebek itu kan terkenal dengan hidup yang rukun ya. Mereka kemana-mana itu rombongan sama-sama gitu ya. Jadi ini ceritanya ada yang tidak suka dengan bebek tersebut ya, hewan lain ya, lalu dia ingin menghasut bebek tersebut supaya mereka bisa terpecah belah seperti itu. Jadi kebetulan ada satu bebek yang tidak bersama-sama dengan sekelompok bebek yang lain ya. Jadi hewan lain itu ingin menghasut bebek tersebut ya. Oke, kita lanjutkan ceritanya ya. Lihat pemimpinmu itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Oke,
Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengarkan perkataan cerpelai, ya. Kemudian cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi lagi-lagi perkataan cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Oke, next. Namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Oke, next. Hahaha, cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh cerpelai. Oke, next. Cerpelai sangat malu. Ia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Ia pun pergi dari permukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Oke, next. Nah, memang benar ini cerpelainya ya anak-anak ya, cerpelai yang ingin menghasut bebek itu ya. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Oke, next. Nah, berikut ini kita jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut yang berkaitan dengan dongeng bebek selalu hidup rukun. Oke. Nomor 1, siapakah tokoh dalam cerita bebek selalu hidup rukun? Ya, tokohnya adalah bebek dan cerpelai. Oke, next. Yang kedua, cerpelai ingin membuktikan bahwa bebek adalah kawanan yang tidak kompak. Oke. Jadi ini ada pertanyaan ya, tapi langsung ibu guru berikan jawabannya anak-anak ya. Jadi anak-anak bisa langsung nyambung gitu. Jadi kalian tidak bolak-balik atau maju mundur dari video pembelajaran ini ya. Langsung ibu guru tampilkan. Jadi membantu kalian gitu, langsung kalian bisa paham ya. Yang ketiga, cerpelai menghasut bebek agar meninggalkan kawanannya ya. Oke, jadi yang ada tulisan warna biru ini adalah jawabannya anak-anak ya. Bebek tidak mau bertengkar karena mereka saling mempercayai satu sama lain. Oke, next. Yang kelima, cerpelai tidak menyangka jika bebek begitu kompak. Oke, next. Yang keenam, cerpelai tidak pernah pergi ke permukiman bebek karena malu ya. Karena malu, kenapa malu? Karena dia tidak berhasil menghasut bebek-bebek lain ya. Jadi bebek itu tetap hidup rukun, dia tetap kompak mereka. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi slide berikutnya. Ali bersama teman-temannya memiliki kegiatan yang digemari, yaitu bermain di sungai. Mereka sering bercerita seusai bermain. Oke, next. Kita lanjut lagi. Tulislah kegiatan yang digemari dari teman-temanmu di sekolah. Misalnya, ada yang suka membaca, suka berenang, menari, menyanyi, dan bermain sepak bola ya. Jadi setiap anak-anak itu mempunyai kegemarannya yang berbeda-beda anak-anak ya. Ada yang gemar bernyanyi, ada yang gemar membaca, berenang ya, menari, dan bermain sepak bola. Jadi meskipun kita memiliki kegemaran yang berbeda-beda, kita harus hidup rukun dan saling menghargai ya anak-anak. Oke, next, selanjutnya. Kelompokkan teman-temanmu berdasarkan kegiatan yang ia gemari. Oke, ini seperti contoh ya. Ini hanya sebuah contoh ibu guru berikan. Misalnya, kegiatan yang digemari membaca. Misalnya di dalam kelas kita ada Nazwa, Elsa, Rafka, Ferry. Ini hanya sebuah contoh anak-anak ya, nama-namanya. Oke, misalnya di dalam kelas tersebut ada yang senang atau hobi berenang ya. Yang hobi berenang misalnya ada Angger, Dava, Amanda, Yuda. Oke, misalnya ada yang gemar menari, Meisya, Sabrina, Azura ya. Oke, misalnya ada yang gemar menyanyi, ada Feli, Shivana, Retno, Ripka. Oke, misalnya yang ada bermain sepak bola, ada Alfa, Rilio, Andri, Faris, Vicky. Nah, ini adalah contoh-contoh kegemaran anak-anak yang berbeda-beda di dalam satu kelas misalnya ya contohnya, dan ini nama-nama anak-anaknya yang berbeda-beda. Ini juga namanya hanya sampel atau contoh gitu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Oke, jadi materinya tidak terlalu banyak ya di tema yang ke-7, subtema yang pertama, pembelajaran yang kelima ya. Anak-anak, sebenarnya materi ini sebenarnya disampaikan hari Jumat kemarin ya. Jadi sebenarnya materi ini disampaikan hari Jumat kemarin, tapi karena kemarin itu
ada libur ya, hari Kamisnya itu kan libur jadi Isya Mi'raj ya, libur Isya Mi'raj. Lalu hari Kamis, hari Jumat kita masuk, tapi Jumat itu Ibu kirimkan yang pembelajaran yang keempat, jadi agak mundur gitu ya, agak molor gitu ya. Nah, terus hari Sabtu juga harusnya kan pembelajarannya lanjut ya, pembelajaran kelima, tapi hari Sabtu kemarin kan kita ada libur dalam rangka memperingati 100 tahun perudaran MTB yayasan kita ya. Jadi materi yang pembelajaran kelima ini jadinya dikirimkan hari ini, hari Senin ya. Oke, jadinya gitu, kalau ada libur-libur maka materi tersebut jadi mundur dikirimnya gitu anak-anak ya. Oke, nah jadi hari ini Ibu Guru tidak berikan dulu latihan ya. Nanti kalian silahkan cek di classroom mata pelajaran yang lain. Misalnya hari Senin ada bahasa Inggris ya, Mandarin atau komputer. Jadi kalian cek dulu. Hari ini tidak Ibu berikan latihan ya. Nanti kalian bisa cek lagi besok ya, di hari Selasa ya. Kita lanjut ke pembelajaran yang ke-6 ya, dari subtema yang pertama ini. Dari tema ke-7, subtema yang pertama, pembelajaran yang ke-6 besok ya. Oke, jadi nanti Ibu Guru akan berikan informasi juga di WA Group apabila kalau buku paket sudah siap ya, yang ke tema 7 ini. Nanti Ibu Guru akan sampaikan kapan kalian boleh ambil ya. Tapi bukan anak-anak yang ambil, tapi mungkin walinya, mungkin kakak atau orang tuanya, seperti itu ya. Nah, kenapa tidak bisa tiba-tiba anak-anak? Karena buku-buku tematik itu ya tidak semuanya Ibu Guru simpan di dalam kelas kita ya, karena di dalam kelas kita itu lemarinya sempit, lemarinya kecil ya, jadi tidak muat untuk menyimpan semua buku-buku. Maka ada beberapa buku itu yang dititip disimpan di kelas atas gitu ya, di kelas lain, maka harus diangkut dulu, banyak-banyak itu diangkut, lalu dibersihkan dulu debu-debunya ya, seperti itu. Jadi maka kalau yang datang tiba-tiba itu biasanya Ibu tidak terima untuk pinjam buku ya, karena bukunya tidak stay di dalam kelas kita ya, karena kelas kita itu lemarinya kecil ya. Oke, jadi sudah paham anak-anak? Oke, untuk mengakhiri video pembelajaran hari ini di tema yang ke-7, subtema yang pertama, pembelajaran yang ke-5 ya, kita akhiri dengan berdoa. Oke, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners now and hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Thank you so much everyone. Thank you so much my student. Okay, see you tomorrow. See you, bye.